semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih sudah mampir ke YouTube channel ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Dengan subscribe, kalian sudah memberikan support bagi aku untuk semangat bikin video. Pirgita Legina Helu, perempuan yang lahir di Jayapura pada tahun 1995 silam, yang berarti usia Pirgita saat kasus ini terjadi berusia 25 tahun. Pirgita memiliki seorang ibu dan ibunya ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga Nasruddin. Semasa kecilnya, hidup Pirgita ini sangat memprihatinkan. Bahkan rumah yang dia tinggali itu rumah yang terbuat dari kayu dan tinggalnya itu di pinggiran pantai. Pria ini bernama Nasruddin. Nasruddin ini sudah sangat lama memperhatikan Pirgita. Dan memang Nasruddin ini mengakui bahwa dia memang menyukai si Pirgita ini. Pada saat itu, Pirgita ini masih SMP. Tentunya kalau masih SMP itu kan di bawah umur. Dan karena Nasruddin alias Aci ini berniat baik ingin menikahi sekaligus menjaga Pirgita. Dan akhirnya dinikahilah Pirgita yang saat itu masih SMP sama si Nasruddin. Keluarga Pirgita tidak mempermasalahkan sama sekali hal tersebut, apalagi mereka itu menikah tanpa adanya paksaan. Terlebih lagi, ibunya Pirgita juga senang anaknya dinikahi oleh Nasruddin yang sudah mapan dan juga kaya raya. Setelah menikah, kehidupan Pirgita tentu berubah drastis dong. Dirinya dibiayai oleh suaminya untuk sekolah, kosmetik, skincare, bahkan untuk operasi plastik pun diberikan. Nasruddin ini adalah seorang bos pemilik toko emas yang ada di Jayapura. Bagaimana tidak istrinya bisa seperti itu karena suaminya sendiri memang sudah kaya. Kehidupan Pirgita seperti disulap dalam waktu sekejap menjadi seorang nyonya Nasruddin. Penampilan Pirgita layaknya seorang artis setelah melakukan operasi plastik. Namun kebaikan dan kasih sayang Nasruddin dibalas sebaliknya oleh Pirgita. Pirgita sudah berkali-kali selingkuh dan hal itu diketahui oleh keluarga Nasruddin. Namun Nasruddin tetap memaafkan Pirgita dengan alasan bahwa istrinya itu masih muda usianya dan masih harus banyak dibimbing. Dan yang mengagetkannya lagi adalah Pirgita ini sudah melakukan selingkuh itu sebanyak 5 kali dan semuanya itu dimaafkan oleh Nasruddin. Walaupun begitu, kasih sayang Nasruddin sungguh tidak berubah sedikit pun meskipun dia tahu bahwa istrinya itu pernah melakukan perselingkuhan. Bertahun-tahun Nasruddin dan Pirgita menjalani biduk rumah tangga. Pirgita semakin cantik apalagi pada saat dia sudah berusia 25 tahun dan usia Nasruddin itu pada saat itu 44 tahun. Memang terparut jauh usia mereka. Itulah alasan mengapa Nasruddin itu selalu memaafkan semua kesalahan Pirgita. Pria ini bernama Mahdi Mehban, warga negara asal Afghanistan. Nah, pria ini itu adalah selingkuhan Pirgita. Mereka berdua sudah berselingkuh selama 2 tahun. Memang Mahdi ini lebih muda daripada Nasruddin. Namun sangat disayangkan, Mahdi ini tidak punya pekerjaan sama sekali, hanya mengandalkan Pirgita. Mau apa atau beli sesuatu selalu mintanya sama Pirgita. Pirgitanya aja sebenarnya yang tidak punya pikiran. Dari usia memang Mahdi ini lebih muda. Berbeda memang dengan Nasruddin, suaminya yang sudah usia 44 tahun. Padahal jika Pirgita berpikir waras, suaminya itu lebih dari siapapun, apalagi si Mahdi ini. Pada bulan Januari 2021, Mahdi dan Pirgita merencanakan sebuah rencana untuk menghabisi Nasruddin dan ingin mengambil alih hartanya. Mulai dari santet, teror, dan lainnya. Namun Nasruddin tetap selamat karena memang Nasruddin ini adalah orang yang sangat baik. 6 bulan berlalu, tepatnya Juni tahun 2021.
Pirgita dan Mahdi sudah bukan merencanakan santet dan lainnya, melainkan ingin menghabisi nyawa Nasruddin saat itu juga. Pirgita membayar 4 orang untuk mendampingi Mahdi saat mengeksekusi. Pada tanggal 28 Juni tahun 2021 malam, Pirgita meminta Nasruddin mengantarnya ke apotik untuk membeli obat mata. Namun pada saat perjalanan pulang, tepatnya melewati Jalan Hanurata, Hall Balai Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Pirgita dan suaminya ini dirampok saat hendak pulang ke rumah. Saat kejadian, posisinya Pirgita itu sedang tertidur di dalam mobil, sedangkan Nasruddin yang berkendara mobil Honda Jazz merah yang mereka gunakan dicegat oleh 5 orang. Nasruddin ditusuk sebanyak 20 kali karena dia menahan barang-barangnya supaya tidak dirampas oleh 5 orang tersebut. Nasruddin yang sudah tidak menunjukkan ada gerak di badannya dan juga sudah bersimbah darah membuat Pirgita ini menangis meminta tolong kepada setiap orang yang lewat. Setelah kejadian naas itu terjadi, Nasruddin segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan visum. Menurut hasil pemeriksaan, Nasruddin mengalami banyak luka di sekitar tubuhnya. Dari hasil visum rumah sakit, diketahui banyak terdapat beberapa luka, diduga luka bekas benda tajam di sekitar tubuh, kepala, punggung, tangan, dan juga kaki Nasruddin. Kepada pihak kepolisian, Pirgita memberikan keterangan bahwa pada saat itu dia tidur dan tiba-tiba terbangun dan melihat suaminya itu sudah diancam oleh 5 orang dengan menggunakan pisau. Dan pada saat itu juga Pirgita mengatakan bahwa dia sempat didorong oleh para pelaku tersebut. Nasruddin ini merupakan orang asli dari Sulawesi, jadi dia di Jayapura itu hanya merantau dan memiliki usaha emas di sana. Kematian Nasruddin seolah-olah pukulan keras dalam hidup Pirgita. Setelah dimakamkan suaminya, Pirgita seperti orang stres, ngelamun, dan juga suka ngomong sendiri. Entah itu benar adanya atau hanya pura-pura stres supaya terlihat sebagai istri yang takut kehilangan. Pihak kepolisian Jayapura melakukan penyelidikan pada kasus ini dan mereka berhasil menangkap Mahdi yang pada saat itu Mahdi itu di bandara hendak melakukan perjalanan ke Surabaya. Mahdi memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kepada pihak kepolisian dan 4 pria lainnya yang membantu Mahdi itu sebenarnya adalah orang yang disewa Pirgita untuk membantu Mahdi. Tidak perlu waktu yang lama, pihak kepolisian Papua berkoordinasi dengan kepolisian daerah Sulawesi, tempat asal Nasruddin. Suasana rumah keluarga Nasruddin pun masih banyak sanak saudara yang datang, bahkan pengajian. Dan saat itu juga polisi datang dan membawa Pirgita. Satu kampung nyorakin Pirgita karena gak habis pikir aja, mulai dari pura-pura gila, pura-pura dirampok, ternyata itu ulah dia sendiri, bahkan tega menyuruh orang menghabisi suaminya sendiri. Setelah ditangkap, Pirgita akhirnya mengakui semua perbuatannya. Pupus sudah semua tangisan dan pura-pura stres yang dilakukan Pirgita. Terkuak juga sebuah fakta bahwa Mahdi yang mau terbang ke Surabaya itu sebenarnya mau bertemu dengan Pirgita. Mereka berdua sudah mengatur siasat untuk bertemu di Surabaya dan kabur bersama. Atas perbuatan yang dilakukan Pirgita dan juga Mahdi, hakim memutuskan hukuman penjara seumur hidup untuk Pirgita dan juga Mahdi. Sesayang dan secinta apapun kita kepada pasangan kita, kalau dia tidak pernah bersyukur memilih kita, maka itu semua hanya akan sia-sia. Itulah yang terjadi kepada Nasruddin. Bagaimana? Apakah kalian suka dengan video-video seperti ini? Jika kalian suka, boleh share ke sosial media kalian atau share kemanapun. Untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk support channel aku supaya semangat dengan cara klik tombol subscribe, like videonya, dan juga tekan tombol loncengnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.